Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan bercerita dongeng Qurani, di mana dongeng ini isinya cara menghafal nama surat, jumlah ayat, dan urutan surat. Baik, kita langsung saja bercerita berawal dari kisahnya Bapak Fatih. Di suatu daerah ada seorang yang bernama Bapak Fatih. Bapak Fatih ini adalah seorang peternak. Bapak Fatih juga merupakan anak satu dari 7 orang bersaudara. Sehari-hari Bapak Fatih berprofesi sebagai peternak sapi, atau dalam bahasa Arabnya disebut bakoroh. Sapi milik Bapak Fatih itu berjumlah 286 ekor yang terbagi di dalam 2 kandang yang sangat besar. Ternyata semua sapi-sapinya itu bukan semuanya milik Bapak Fatih, melainkan sebagian milik Pak Ali Imron yang merupakan adiknya nomor 3. Sapi milik Pak Imron ini berjumlah 200 ekor. Ketika Bapak Fatih sedang memberi makan kepada sapi-sapinya, tiba-tiba dari kejauhan datanglah seorang perempuan. Yang lain adalah merupakan pelanggan tetap dari Bapak Fatih. Ternyata yang datang itu adalah Ibu Nisa. Ibu Nisa ini berencana membeli 4 ekor sapi milik Bapak Fatih. Ibu Nisa ini rumahnya sekitar 176 km dari kandang Bapak Fatih. Rumah Bu Nisa sendiri berada di komplek namanya Komplek Maidah nomor 120 Kapling ke-5. Akhirnya setelah bernegosiasi, Bapak Fatih pun setuju dan bersiap-siap untuk mengantarkan sapi kepada Ibu Nisa. Singkat cerita, Bapak Fatih pun bergegas untuk mengantarkan sapi milik Bu Nisa dengan ditemani oleh salah satu pekerjanya, yaitu Pak An'am. Ketika dalam proses pengiriman sapi dan menempuh jarak 165 km, ternyata mobil yang dikendarai Bapak Fatih mengalami ban bocor, sehingga Bapak An'am pun berinisiatif untuk menelpon dan memanggil mobil derek. Akhirnya mobil pun diderek sejauh 6 km sampai tiba di salah satu masjid, yaitu namanya Masjid Al-A'raf. Ketika sudah berada di Masjid Al-A'raf, Bapak Fatih pun memutuskan untuk sholat berjamaah dulu, mengingat pada waktu itu hari sudah menjelang malam. Akhirnya Bapak Fatih pun sholat dengan Pak An'am di Masjid Al-A'raf. Ketika selesai sholat, Bapak Fatih melihat isi dompet, dan ternyata isi dompetnya itu ada uang 206.000. Akhirnya Bapak Fatih mengambil sebagian uangnya untuk membeli beberapa nasi goreng yang harganya 7.000 untuk Bapak An'am dan dirinya. Ketika sudah selesai makan nasi goreng, Bapak Fatih pun melanjutkan perjalanan, jadi melanjutkan pencarian untuk menemukan bengkel tambal ban. Dan alhamdulillah, ternyata gak jauh dari Masjid Al-A'raf, Bapak Fatih menemukan bengkel Anfal 75. Jadi bengkel ini namanya Anfal 75. Kalau dalam bahasa Indonesia, Anfal ini
mainstream juga ya, artinya rampasan, ya, bengkel rampasan. Akhirnya tanpa membuang waktu, Bapak Fatih pun menyuruh mekanik untuk menambal ban bocor tersebut. Singkat cerita, ketika ban bocor sudah ditambal dan Bapak Fatih ingin membayar jasa tambal ban tersebut, alangkah kagetnya, ternyata biaya untuk tambal ban bocor itu 800.000, mengalahkan viral yang ada di media sosial, hanya 600. Ini lebih viral, jadi 800.000. Mendengar biaya tersebut, sontak Bapak Fatih pun meminta bengkel An'am untuk bertobat agar tidak mempermainkan harga karena melihat kondisi yang semakin malam. Akhirnya salah satu mekanik dari bengkel Anfal ini segera bertobat lah, kata Bapak Fatihnya itu, agar selalu bertobat, dan akhirnya memberikan dispensasi. Bengkel An'am ini memberikan dispensasi hanya membayar 129.000 saja untuk Bapak Fatih. Akhirnya Bapak Fatih pun menyetujui dan membayar uang jasa tambal ban sebanyak 129.000 saja. Ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, akhirnya Bapak Fatih pun melanjutkan untuk mengantar sapi yang dipesan oleh Bu Nisa karena sepertinya sudah menunggu-nunggu dari tadi. Akhirnya pas pukul 10 malam, Bapak Fatih pun sampai di rumah Ibu Nisa, dan ternyata Ibu Nisa sedang berada di luar. Dan akhirnya suami Bu Nisa, Pak Yunus, yang menerima sapi-sapinya tersebut. Ketika sudah diterima, akhirnya Bapak Fatih pun menjelaskan kronologi atas keterlambatan dan minta maaf kepada Pak Yunus atas keterlambatan. Mendengar penjelasan dari Bapak Fatih, Bapak Yunus pun merasa iba sehingga Bapak Yunus memberikan tips 109.000 kepada Bapak Fatih. Setelah selesai mengantar sapi, Bapak Fatih dan Bapak An'am pun bergegas pulang ke rumahnya. Ya, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.